Ini motor yang bener-bener punya sejarah buat gua dan punya sejarah buat Air-King. Karena alhamdulillah tadi gua habis jual motor ke Bang Armuh ya, Arif Muhammad. Terima kasih Bang Armuh. Terus dari Bang Armuh gua mampir ke tempatnya budak Bogor. Gue pengen nengokin mantan-mantan gue yang di sini. Kebetulan deket, dia di BSD, ini di daerah Gunung Sindur. Nggak terlalu jauh lah, nggak nyampe 1 jam sih tadi perjalanan. Kata gue haji mumpung ya udah. Gue mau kangen-kangenan nih sama motor gue nih. Kebetulan dikeluarin nih. Ambut, nanti gue boleh minjem ya motor ya. Gue mau kangen-kangenan dulu. Gue mau reading. Ini motor 83 ini motor ikonik banget buat gue ya. Gue sekitar 7 tahun pegang motor ini. Lumayan lama sih motor ini, jadi motor yang gue banget dulu. Jadi gue jual juga ketemu sama orang yang tepat. Jadi ini motor ini benar-benar dirawat sih. Kondisinya masih sama persis seperti yang dapat dari gue. Nggak tahu ntar suara mesinnya atau gimana, gue nggak tahu dah. Tapi nanti gue coba tes reading juga. Ini motor enak loh dipakainya loh. Motor ini enak banget dipakainya. Nah emang motornya masih orisinil semua. Ini lama nih nggak dihidupin juga ya, lama nggak dipakai juga ya. Jogrok aja ya. Oke, ini dilap-lap dulu dikit sebelum gue naikin. Ya udah, nggak sabar, pengen tahu nih. Ya. Wih, akinya normal ya. Lampu netral masih nyala. Berarti kalau motor begini, motor disimpan lama, akinya ada nih ya. Terus dia nggak ngesot gitu, nggak mati nih, nggak habis akinya. Berarti pengapiannya bagus nih, nggak ada bocor. Dia nggak ngesot. Makanya ini lama nggak dihidupin tapi lampu netral masih nyala. Itu artinya dia nggak ngesot motor. Oh iya, baju gua disuruh pakai baju ini katanya. Ma bos. Budak Bogor. Karena dia yang udah punya, jadi ambil gambar gua nih, gambar kebanggaan gua nih, kebangsaan gua nih. Ini diambil. Dibikin baju kan? Dibikin kaos ya. Jadi gua terima kasih kaos Bud, gua pakai. Wah. Masih enak ya. Masih belum panas nih, kita panasin dulu bentar. Ayo, kita coba ya. Enak kayaknya nih. A few moments later. Motor masih enak banget loh, bener asli. Ini motor benar-benar masih seperti yang dia dapat waktu dia beli dulu gitu loh, masih di gua. Motor enak banget. Karena mungkin karena masih banyak Jepangnya ya, jadi motor masih berasa enak. Perawatannya juga oke. Masih nggak berubah gitu loh, dia bisa ngerawat karena mungkin karena di sini daerah Bogor ya, jadi tangkinya masih awet gitu loh. Ini tangki juga harus ekstra perawatannya dia. Ini kalau dia naruh main geletak aja begitu, karatnya nempel, lama-lama ngegrogotin besi, bisa korosi, bisa habis nih. Kalau gua kemarin di Priuk, perawatannya kalau motor begini sebelum gua taruh, gua lapisin dulu sama gua gitu. Dahsyat. Dulu gue dapet ini sekitar tahun 2014 kalau nggak salah ya.
2014 apa 2015 gue kurang ini deh, kurang inget gue. Gue dapet dari infonya dari kawan di Bandung. Kawan di Bandung motor ini posisinya ada di Sumedang. Ada di Sumedang, sempat heboh juga sih, sempat heboh. Katanya ada motor di Sumedang 83 warnanya putih, catnya masih orisinil. Cuman apa namanya, ramenya itu si yang punya motor ini mau jual nggak jual gitu terus. Akhirnya emang karena rezeki waktu itu informasi dari anaknya kalau motor ini dijual, lalu kawan di Bandung informasiin ke gua, dan gue minta tolong sama kawan di Bandung itu untuk nyamperin ke Sumedang untuk dapetin untuk negosiasi motor 83 putih ini. Ada cerita menarik sih di waktu gua dapetin motor ini ya. Motor ini emang niatan bapak itu emang nggak mau dijual gitu, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba anaknya WA temen gua katanya ini mau dijual. Nah, sempat terjadi ini juga sih ketika kawan gua infoin ya, sempat terjadi perdebatan juga di sana karena motor ini sebenarnya emang nggak mau dijual. Kenapa tiba-tiba anaknya pengen ngejual motor ini? Nah, singkat cerita, akhirnya nyampe lah kawan gua di lokasi. Ini cerita versi kawan gua waktu dia negosiasi motor ini ya. Ketika nyampe, bapak itu nyaris nggak mau nemuin karena kata siapa motor ini dijual? Motor ini nggak dijual kok. Ini informasi SMS nih anaknya nih, SMS apa WA gue lupa lah gitu. Ini ada buktinya. Wah, enggak, orang saya nggak mau jual gitu. Waktu itu dia nawarinnya sekitar 12 juta kalau nggak salah, 12 juta. Ini saya mau 12 juta gitu kan. Ini saya mau 12 juta tahun 2014 itu kalau nggak salah. 2014 atau 2015 gue agak lupa dah. Nah, tetap tuh jadi ngotot-ngototan. Nah, akhirnya masuk, ditinggal nih kawan gue nih. Ini cerita versi kawan gue nih ya. Masuk dia masuk ke rumahnya. Nah, dia nggak tahu lah, mungkin ngobrol sama istrinya ya, bla bla segala macem, terus keluar nih dia. Pas keluar, bilang, ya udah deh, saya udah diskusi sama istri saya, katanya kalau 15 mah dijual katanya. Nah, nggak enak dong kawan gue sama gue, karena informasi pertamanya dia minta jual 12 kan, kenapa sekarang jadi 15 kan gitu kan. Akhirnya udah, dia telepon gue, Bang Arif, ini motor mau dijual tapi minta 15 gimana? Gue langsung yain, langsung gue bilang gini, bayar, langsung gue bilang gitu, langsung bayar, serius nggak apa-apa nih. Ini kawan gue nggak enak, makanya dia nguntungin kan. Akhirnya dia telepon sambil handphonenya jadi handphonenya tetap nyala. Dia ngobrol lah sama si yang pemilik motor ini, tapi pakai bahasa Sunda, dikit-dikit gue ngerti lah. Jadi emang lagi nego-nego, Pak, gimana sih Pak, ini di 12, 15 ya. Dia cuma memastikan aja kalau motor ini bener harganya 15 bukannya 12 seperti WA anaknya itu gitu. Singkat cerita, nih motor akhirnya terjadilah transaksi karena gue bilang udah bayar, yang penting dia mau jual aja bayar. Akhirnya jadilah itu transaksi 15. Transaksi 15 gue transfer dong ke kawan gue itu. Gue transfer, ternyata ini motor bener ada di kampung banget. Udah gitu gerimis, udah malam juga ya kan. ATM gak ada, dia nggak punya rekening. Aduh, udah pokoknya kusut waktu itu, udah malam itu kusut banget. Akhirnya usaha lah kawan gua nyari. Kalau di Jakarta kan, kalau kita ngeliat ATM kan misalkan ada minimarket pinggir jalan kan ada ATM-nya gitu. Kalau di sono nggak ada. ATM itu adanya dia dapatnya di rumah sakit. Itu pun bukan BCA. Akhirnya dia entah gimana caranya lah, duit 15 juta itu akhirnya keluar berbentuk uang cash dan dibayar sama bapak itu. Gitu. Heboh, gempar dunia wrecking. Arif dapat wrecking 83 putih dibeli sama Arif. Wah, heboh. Dan gue nggak memungkiri, gara-gara motor ini salah satunya nama gue bisa dikenal di dunia wrecking, terutama di kawan-kawan yang pecinta original. Nah, waktu itu emang sangat heboh banget ya, walaupun nggak ada bahasa viral zaman itu, tapi ya sempet gue dikenal gara-gara motor 83 putih ini. Makanya gue sering kali bilang 83 putih ini ikonik banget dengan badan gua gitu loh, dengan nama gua. Kalau Arif Kim Priok itu 83 putih. Motor ada dua sebenarnya, gua 83 merah dan 83 putih. Itu motor ikonik banget di gua. Makanya gue izin sama yang beli motor dua itu, karena motornya udah nggak sama gua dua-duanya. Kalau sampai sekarang dua motor itu masih jadi foto di sosial media gua.
Jadi Ereking di 83 ini ada beberapa varian warna ya. Kalau kita ngelihat di katalognya sih ada warna hitam, merah, putih, biru, sama merah marun kalau nggak salah yang ada di brosurnya ya. Tapi yang baru kelihatan sih merah, hitam ada 2 stripping ya. Yang stripping seperti ini satu, sama yang ininya biru, sama yang ininya merah. Hitam ada 2 stripping, putih yang udah kelihatan ini jelas ada. Lalu biru ada yang punya biru, original cat juga. Yang nggak kelihatan merah marun belum kelihatan ya. Merah marun ada kalau di brosur, cuman nggak tahu dah kalau fisiknya ada apa enggaknya nggak tahu. Jadi ini Ereking 83 pertama. Kebetulan ini warna putih. Kalau buat detail motor ini, speknya detailnya seperti apa ya kan? Kalian bisa lihat di konten gua sebelumnya ya, kurang lebih sama. Ini Ereking tahun 83, ya begini tahun 83 gitu loh. Speknya bla 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 bla, dengan perbautannya seperti itu, speedometer, spakbor, apa segala macam itu sama semuanya dengan video gua yang sebelumnya di 83 kilometer 6000 ya kalau nggak salah ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk spek dari Ereking 83 putih ini. Ini masih banyak orisinilnya lah, masih banyak orisinilnya. Jadi masih yang nempel pun semuanya barang orisinil. Jok juga orisinil. Ini semuanya masih orisinil lah. Ban aja yang udah enggak. Pelek, jari-jari semua masih bawaan. Ya kurang lebih seperti itulah speknya lah. Oke. Buat kalian yang nonton ini semua, kalau di daerah kalian ada yang punya Ereking tahun 83 putih seperti ini, tapi yang catnya orisinil ya, boleh komen, boleh komen. Kalau misalkan ada lagi, gue masih berminat sebenarnya mau nyari lagi 83 putih seperti ini. Cuman emang ini sama si pemiliknya, emang yang pemilik sekarang emang belum ada niatan mau dijual, nggak tahu belum dijual karena dia masih seneng atau tanda kutip nih harganya dia belum cocok kali ya kan. Gue nggak tahu dah, tapi yang jelas motor ini istimewa banget lah, walaupun karat di sono sini gitu, tapi ini motor yang bener-bener punya sejarah buat gua dan punya sejarah buat Ereking. Karena gara-gara motor ini kita tahu, oh ternyata ada Ereking tahun 83 warnanya putih. Oke, gitu aja dulu ya. Terima kasih udah nonton dari awal tadi. Ini juga udah sore, gue mau ngajak bocah-bocah sini nih ngabuburit nih ya. Jam 5 kurang seperempat. Buat kalian yang nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Terus bunyi loncengnya. Gue yakin kalian gak mau ketinggalan video-video menarik gue lainnya. Cukup sekian. Ini motor sejarah yang pernah ada di garasi Arif King Priuk. Terima kasih terutama buat Ereking Budak Bogor, gue udah dipinjemin. Terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton. Arif King Priuk Garage selalu istimewa.